من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 29 Jumadil Ula 1446 Hijriah bertepatan dengan 1 Desember 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Madinah Islamic Center, Kota Lumajang, Jawa Timur, dalam sebuah kajian dengan tema suami istri bahagia di atas tauhid. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema yang berkaitan dengan muamalah, yaitu hubungan suami istri. Dan perkara muamalah penting karena muamalah salah satu hal yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang akan bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun anhu. Seorang lelaki statusnya sebagai suami, statusnya sebagai ayah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rajulu wal mar'atu ra'in fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an auladiha. Dan seorang istri adalah penanggung jawab atas yang dipimpinnya, yaitu anak-anaknya dan rumah suaminya. Ahibati fillah, hafanillahu iyyakum. Dan perkara suami istri adalah salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan. Dari diri kalian pasangan-pasangan. Dan menjadikan agar kalian tenang dengan pasangan tersebut, dan menjadikan di antara kalian rasa cinta, kemudian rasa sayang, agar kalian berfikir. Intinya perkara muamalah, terutama hubungan suami istri, adalah perkara yang penting di dalam agama Islam. Dan apabila seseorang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha penerima taubat. Tetapi jika dia berdosa kepada orang yang dia muamalahi, kepada orang yang dia gauli, yaitu istrinya atau suaminya, maka di samping dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus minta halal kepada pasangannya. Selama tidak minta halal, maka dia akan berurusan kelak nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu wa huwa yamutu wa huwa ghashil li ra'iyyatihi illa harramallahu alaihi raihatal jannah. Tidaklah seorang muslim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan untuk memimpin orang-orang yang di bawah pemimpinannya. Suami memimpin istrinya, ayah memimpin istri dan anak-anaknya, melainkan nanti kemudian dia meninggal dalam keadaan dia menipu orang-orang yang dipimpinnya. Melainkan nanti dia tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman bagi yang muamalahnya menyimpang. Ini ancaman bagi yang kepala keluarga tidak amanah, tidak berbuat baik di dalam kepemimpinannya. Ini menunjukkan pentingnya membicarakan tentang perkara muamalah. Kalau kita berurusan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita bertaubat kepada Allah. Tapi kalau urusan dosa kita dengan orang yang kita gauli, orang yang kita melakukan akad perjanjian dengannya seperti suami istri, maka harus minta halal kepada pasangan tersebut. Sang istri berharap ridha suami, sang suami berharap keridhaan istri. Kalau tidak akan bermasalah kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim," Rasulullah SAW bersabda tentang permasalahan kelak di hari kiamat, yaitu seseorang suami yang tidak becus jadi suami, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an auladih. Seorang lelaki dia pemimpin atas rumah tangganya dan dia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Intinya seorang permasalahan muamalah penting sekali di dalam agama Islam. Karena kita sebagai manusia berhubungan dua sisi. Hablun minallah wa hablun minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah, jika kita melakukan kesalahan kita bertaubat. Hubungan kita dengan manusia maka harus minta halal. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi." Barang siapa yang memiliki kezaliman untuk saudaranya, fi 'irdin atau fi syai'in falyastahilla minhu al-yawm qabla alla yakuna dinar wala dirham. Baik itu di dalam kehormatannya atau di dalam apapun bermasalah dengan orang lain, maka hendaklah dia minta halal hari ini sebelum nanti di akhirat tidak ada emas dan perak. Ini poin pertama yang harus diingat oleh semua kaum muslimin, baik yang sudah berkeluarga ataupun yang tidak berkeluarga, bahwa perkara suami istri, perkara hubungan suami istri, perkara muamalah, terkadang seseorang bisa selamat ketika hubungan dengan Allah dengan cara dia bertobat kepada Allah dan Allah Maha Pengampun. Akan tetapi seseorang terkadang tidak bisa selamat saat dilihat dari hubungan sesama makhluk, karena dia belum menyelesaikan tugasnya dengan makhluk tersebut. Dia belum menyelesaikan kewajibannya dengan makhluk tersebut. Ini poin pertama. Makanya para ikhwah, hutang misalkan. Hutang itu Rasulullah SAW bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain." Artinya orang yang mati syahid akan diampuni dosanya seluruhnya kecuali hutang. Hutang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dibayar. Kalau di dunia dia bisa bayar, dia bayar. Kalau tidak,
di akhirat dia akan mempertanggungjawabkannya. Imma dia bayar dengan pahalanya, atau dia menanggung dosa orang yang dia berhutang kepadanya. Ini menunjukkan urusan muamalah berat, tidak mudah. Mungkin si fulanah ahli sholat malam, ahli puasa, ahli sedekah, akan tetapi dia durhaka kepada suaminya, berbuat nusyuz kepada suaminya. Maka ini susah hubungannya kelak kalau dia tidak minta halal kepada suaminya. Mungkin sang ayah, sang suami, dia bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ahli ilmu bahkan, akan tetapi dia buruk hubungannya dengan istrinya, dan dia tidak minta maaf terhadap istrinya atas perbuatan-perbuatan buruknya, maka itu nanti akan berpengaruh dalam hisabnya kelak di hari kiamat. Ini poin yang pertama yang ingin saya angkat, yaitu perkara muamalah, perkara yang besar, tidak mudah, tidak boleh bermudah-mudah. Kemudian perkara yang kedua dalam tema suami istri bahagia di atas tauhid, yakini baik-baik bahwa kebahagiaan tidak hanya melulu tentang harta. Kebahagiaan tidak hanya melulu tentang harta. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, kilauan, tidak menjamin kebahagiaan. Berapa banyak orang-orang yang diluaskan rezekinya, dia mencari kebahagiaan di tempat yang dia sulit untuk menggunakan rezekinya tersebut. Dia harus ke puncak gunung, dia harus ke dalam lautan, dia harus ke kutub selatan hanya untuk mencari kebahagiaan. Yang di situ hartanya semuanya tidak bermanfaat untuknya. Laisatis sa'adah al-mut'ah. Kebahagiaan tidak melulu pada harta benda. Kebahagiaan tidak melulu pada uang, emas, perak. Tetapi kebahagiaan urusan qalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kebahagiaan itu dengan banyaknya harta. Tetapi kekayaan, kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan jiwa. Hati lapang, jiwa tenang, perasaan lapang, nafas panjang, itu adalah kebahagiaan. Berapa banyak orang yang diluaskan rezekinya, rumahnya besar, kolam renangnya 5, tapi dia mencari kebahagiaan di rumah orang lain. Dia mencari kebahagiaan di kelab-kelab malam. Dia mencari kebahagiaan di rumah-rumah yang sempit. Kebahagiaan tidak melulu tentang harta, benda, sandang, pangan. Tapi kebahagiaan ada pada qalbu dan pada qalbu, yaitu iman, dan pada amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, kepada harta benda kalian, akan tetapi Allah melihat kepada qalbu, iman, dan juga amal ibadah kalian. Karena di situ letak kebahagiaan. Maka ini harus diingat oleh suami istri. Ketika kita mengangkat tema suami istri bahagia di atas tauhid, bahagia yang dimaksud bukan selalu melulu dengan harta benda, sandang pangan yang megah dan mewah. Tetapi bahagia adalah ketika seseorang dimudahkan untuk beribadah. Bahagia ketika seseorang
mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Bahagia ketika seseorang merasa puas dengan pemberian Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Irda bima qassama Allah, takun aghnan nas." Ridhalah dengan pemberian Allah, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya, paling bahagia. Ridha dengan pemberian Allah atau yang disebut dengan qanaah itu ada 3 unsurnya. Siapa yang menerapkan ini, orang pasti bahagia. Yang pertama, ar-ridha bima a'tallah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah meskipun kurang dari cukup. Rela dia. Karena dia tahu inilah ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berusaha semaksimal apapun, kalau sudah itu ketetapannya tidak akan pernah dia bisa rubah. Tidak akan pernah nominalnya bertambah sekuat apapun. Yang kedua adalah al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Apa yang ada dia cukupkan. Adanya air putih dia cukupkan. Adanya nasi dengan sambal saja tanpa lauk dia cukupkan. Adanya nasi dengan sambal lauk plus kerupuk dia cukupkan. Adanya nasi dengan sambal lauk kerupuk kemudian daging dia cukupkan. Ya. Al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu adamu at-tafaqqud li al-mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Sebagian orang kadang-kadang selalu mencari yang tidak ada. Di depannya sudah ada hal yang sangat indah bagi orang lain yang derajatnya di bawah si fulan. Oh, enak ya si fulan seperti itu, enak ya si fulan seperti itu. Tetapi karena dia selalu, padahal orang lain memuji dia, tetapi karena dia selalu merasa tidak cukup dengan yang ada dan mencari yang tidak ada, maka akhirnya dia tidak merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar bahagia, kenalkanlah diri dan didiklah diri, biasakan diri dengan sifat qanaah. Sifat qanaah, ridha dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Mencukupkan dengan yang ada dan tidak mencari dengan yang tidak ada. Orang akan bahagia. Terutama ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Terutama kalau sudah mengenal kawan-kawan yang mungkin keadaan ekonominya lebih menengah ke atas daripada dia. Dan ini menunjukkan bahwa as-sahibu sahib. Teman itu adalah yang menarik. Teman itu yang mempengaruhi. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili falyanzur amman yukhalil." Seseorang sesuai dengan kebiasaan agama kebiasaan temannya. Maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Itu hal yang berkaitan dengan kata bahagia. Bahagia tidak melulu ada kaitannya dengan harta benda, sandang pangan. Bahagia prosesnya ada di dalam qalbu. Ya, bahagia prosesnya ada di dalam qalbu. Kemudian yang ketiga, tauhid yang dimaksud di dalam tema suami istri bahagia di atas tauhid. Makanya para ikhwah, saya itu kalau lagi kajian tematik begini capek nyari judulnya. Kenapa? Dan lebih mudah ngaji kitab rutin. Kenapa? Karena kalau tematik begini kita harus relate betul-betul dengan tema kita. Tidak boleh asal heboh, tidak boleh asal menarik temanya, tapi memang dipikirkan matang-matang apa yang ingin dituju dari tema tersebut. Saya paling lama memberikan tema kadang-kadang kepada sebagian panitia karena tadi tidak benar-benar bermudah-mudah di dalam tema. Apalagi tema-tema yang tidak menunjukkan kepada kemuliaan, kewibawaan.
maka saya tidak sepakat akan hal itu. Seperti tema aku suka kamu, kamu suka dia. Tema yang tidak menunjukkan kemuliaan majelis ilmu di dalam. Tema seperti tema-tema judul sinetron. Ya. Sedangkan ustadz-ustadz kita dulu yang ngajar-ngajar kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, mereka memberikan contoh tema-tema yang sangat luar biasa. Tema-tema yang berkaitan dengan, dan kalau orang membacanya menunjukkan kepada kemuliaan tema tersebut. Menunjukkan kepada kewibawaan majelis ilmu tersebut. Dua konsekuensi, dua kalimat syahadat. Berpegang teguh kepada sunnah. Mengenal dakwah sunnah. Mengenal manhaj salaf. Tetapi anehnya di zaman sekarang, ironinya bukan anehnya, ironinya di zaman sekarang, tema-tema tersebut tidak laku. Tidak banyak yang hadir. Ya. Yang menarik adalah tema berlayar ke negeri cinta. Nah, itu banyak yang hadir. Ya. Jadi judul-judul kajian seperti sinetron, tema-tema sinetron. Adapun tauhid yang saya maksud, suami istri bahagia di atas tauhid. Tauhid yang saya maksud adalah mentauhidkan Allah di dalam hal-hal yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Karena arti tauhid adalah ifradullah bima yakhtassu bihi. Yang artinya mengesahkan Allah dengan perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perkara yang khusus milik Allah? Yang paling pertama adalah kekuasaan, penciptaan, pengaturan, atau istilahnya rububiyah. Maka ini kita wajib mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang berbuat di dalam perkara tersebut. Di dalam perkara penciptaan, pengaturan, kekuasaan, pengetahuan akan hal gaib, maka itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid yang dimaksud. Termasuk di dalamnya adalah ketetapan atau penentuan takdir. Maka ini masuk ke dalam tauhid rububiyah, penentuan takdir. Kita di dalam rukun iman beriman al-iman an tu'mina bil qadari khairi wa syarr. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Beriman kepada takdir dan buruknya, baik dan buruknya itu ada kaitannya beriman kepada Allah tentang rububiyah Allah. Allah dengan kuasanya menentukan nasib para makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah dengan ilmunya yang azali, ilmunya yang tanpa batas dan tidak ada awalan, tidak ada akhirat. Allah menentukan ketetapan makhluk-makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sana. Allah menuliskan takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini termasuk tauhid. Tauhid rububiyah, bahwa semua dari kita, dari bidayah, dari beginning, pendahuluannya sampai the end, sampai akhirnya sudah ditentukan oleh Allah. Rinci-rincinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya, ajalnya, perbuatannya, nasibnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat kepada janin yang sudah berumur 120 hari, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menulis bikat birizqihi wa ajali wa amali syaqiyun aw sa'id. Menulis takdir makhluk tersebut, janin tersebut, tentang rezekinya, ajalnya, perbuatannya, pekerjaannya maksudnya di dunia, atau nasibnya sengsara atau beruntung. Ini sudah dituliskan oleh Allah SWT. Itulah tauhid yang dimaksud.
Tauhid yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Tidak ada yang menguasai kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengatur alam semesta. Lihat surat Saba ayat 22. Kata para ulama, surat Saba ayat 22 ini ayat paling jelas menunjukkan eksistensi tauhid rububiyah. Ayat yang paling jelas menunjukkan eksistensi tauhid rububiyah, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, mencipta, berkuasa, tiada sekutu bagi Allah. Allah berfirman di dalam surat Saba ayat 22, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahu minhum min dhahir." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik, berdoalah kalian kepada orang-orang yang kalian sangka untuk berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki walau seberat biji zarrah, baik di langit ataupun di bumi. Satu. Wa ma lahum fihi ma min syirk. Dan mereka tidak menjadi sekutu bagi Allah dalam pengurusan langit dan bumi. 2. 3. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan Allah tidak mendapatkan pertolongan dari mereka sama sekali. Ini ayat yang paling jelas menunjukkan eksistensi tauhid rububiyah. Bahwa hanya Allah sang raja yang mutlak, hanya Allah sang pencipta yang mutlak, hanya Allah sang penguasa yang mutlak. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah tidak memiliki yang pertama, sembahan selain Allah tidak memiliki apa-apa. Satu. Yang kedua, sembahan selain Allah tidak menjadi sekutu bagi Allah dalam mengurus alam semesta ini, dunia dan bumi ini, bumi dan langit ini. Yang ketiga, sembahan selain Allah tidak pernah menolong Allah dalam mengurus langit dan bumi ini. Ayat paling jelas untuk tauhid rububiyah. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan kebahagiaan suami istri. Apa hubungannya suami istri bahagia dengan tauhid? Saya ingin menjelaskan dulu tauhid yang dimaksud dalam tema ini adalah tauhid rububiyah. Dan juga itu tauhid yang pertama. Dan juga tauhid asma was sifat. Apa itu tauhid asma was sifat? Meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki asma. Asma artinya nama-nama. Al-husna. Nama-nama yang bagus, yang kebagusannya sampai kepada puncak. Al-husna artinya adalah allati balagatil husn balagat ghayatal husn. Yang artinya nama yang mencapai puncak kebahagiaan, kebagusan, keindahan. Nama yang mencapai puncak keindahan. Maka tauhid asma wa sifat, kita meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki nama-nama yang husna, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifatnya yang ulia. Sifat-sifatnya yang ulia. Maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Wajah Allah maha sempurna. Tidak ada yang semisal dengannya. Sifat pendengaran, penglihatan Allah maha sempurna. Tidak ada yang semisal dengannya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Dan Allah maha mendengar, maha melihat. Pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak akan sama dengan pendengaran, penglihatan makhluk. Pendengaran Allah, penglihatan Allah akan pendengaran Allah dan penglihatan Allah adalah pendengaran dan penglihatan yang sempurna. Sifat-sifat Allah sempurna.
Tidak ada kekurangan aib pun dari sifat-sifat Allah. Maka tauhid yang dimaksud adalah tauhid asma wa sifat. Meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna, yang mencapai puncak kebaikan, dan sifat-sifatnya yang ulia, yang mencapai puncak kesempurnaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tauhid yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah. Tauhid yang dikerjakan oleh para hamba untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Seluruh ibadah yang dikerjakan oleh hamba hanya diniatkan, dimaksudkan, dituju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena Allah hamba tersebut mengerjakan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Supaya mereka beribadah kepadaku maksudnya adalah melainkan supaya mereka mentauhidkanku dalam ibadah. Baik itu rukun Islam yang 5, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, bayar zakat, berhaji ke Baitullah. Harus benar-benar ditauhidkan ibadah-ibadah tersebut. Hanya ingin, niatannya hanya ingin dapat ridha Allah saat mengerjakan ibadah tersebut. Tidak riya, tidak ingin dipuji manusia, tidak ingin dapat hadiah dari manusia, tidak ujub karena ingin membanggakan diri di hadapan manusia, ya, tidak ingin dapat hadiah dari manusia. Nah, ini nanti akan sangat berpengaruh kepada kebahagiaan suami istri, sangat berpengaruh kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman juga dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hanya untuk Allah dalam menegakkan agama. Itulah tauhid yang dimaksud. 3 tauhid itu. Meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Tiada andil sama sekali dalam penguasaan, penciptaan, pengaturan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti akan sangat erat kaitannya dengan kebahagiaan suami istri yang akan kita kupas. Kemudian tauhid yang selanjutnya, tauhid asma wa sifat. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Nama-nama yang maha sempurna kebagusannya, keindahannya, dan sifat-sifatnya yang maha sempurna kesempurnaannya. Kemudian yang ketiga, tauhidul uluhiyah. Meyakini bahwa hak ibadah seluruhnya hanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah seluruhnya hanya karena ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau sudah dipahami ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kupas apa rahasianya atau hubungannya antara bahagianya suami istri, sakinah mawaddah rahmah antara suami istri dengan tauhid. Kenapa bisa mendatangkan kebahagiaan? Tauhid kenapa bisa mendatangkan kebahagiaan? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya masih dalam muqaddimah pendahuluan, saya ingin menyampaikan sebuah apa ya istilahnya, keharusan semestinya, sebuah fenomena yang harus terjadi seharusnya. Apa itu? Apabila suami laki-laki dari manusia dan dia mendapatkan istri perempuan dari manusia, seharusnya tidak banyak bertengkar. Seharusnya tidak banyak bercekcok. Seharusnya tidak banyak perceraian.
Itu sebuah keharusan semestinya. Kenapa demikian? Coba perhatikan ayat surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan min anfusikum, dari diri kalian. Min anfusikum, kita manusia diciptakan dari diri kita, dari jenis manusia juga. Azwajan, pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dengannya dan menjadikan di antara kalian rahmat dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Saya akan bacakan tafsiran dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah terhadap ayat ini. Ya, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang ayat ini. Saya hafal, akan tetapi saya ingin bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, ketika Allah berfirman, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah telah menjadikan bagi kalian dari jenis kalian, yaitu manusia, pasangan-pasangan. Ai khalaqalakum bin jinsikum innasan yakunna lakum azwajan. Maksudnya adalah Allah menjadikan bagi kalian dari jenis kalian, manusia, perempuan-perempuan yang menjadi pasangan bagi kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dengannya. Kalau suami dari manusia menikah dengan istri dari manusia, seharusnya tenang. Seharusnya tenang, mendapatkan sakinah. Dan ini persis disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 189. Wa huwa alladhi khalaqa lakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu diri, yaitu Adam, dan menjadikan darinya pasangan-pasangan agar kalian tenang kepada pasangan tersebut. Salah satu fungsi istri adalah membuat laki-laki tenang dengannya. Bukan hanya urusan pelampiasan syahwat atau urusan mengisi perut, tidak. Tetapi dirinya, jiwanya nyaman, tenang dengan istri yang dia nikahi. Baik, sampai di situ ya. Khalaqahallahu min Adam, yakni bidzalika Hawa. Khalaqahallahu min Adam min dhila'il aqsaril aisar. Yang dimaksud itu adalah Nabi Adam diciptakan dari Adam Hawa alaihissalam. Yang mana Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam diciptakan dari tulang rusuk yang paling kecil, yang paling bengkok dalam tubuh Adam. Kemudian beliau berkata, walau, nah kata beliau, jikalau annahu ja'ala bani Adam kullahum dzukuran, Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh anak keturunan Adam adalah laki-laki. Adam dan Hawa menikah, seluruh keturunannya coba saja laki-laki seluruhnya. Wa ja'ala inathau min jinsin akhar min ghairihim, imma min janin aw min hayawan. Kemudian Allah menjadikan pasangan-pasangan laki-laki ini dari jenis lain selain manusia, baik dari jenis hewan, dari jenis jin. Artinya kita diperintahkan oleh Allah, coba kalau seandainya kita manusia laki-laki diperintahkan oleh Allah dengan menikah dengan selain manusia, jin atau hewan, maka apa yang terjadi? Lama hasala hadzal i'tilaf bainahum, maka tidak akan terjadi persatuan. Ya, tidak akan terjadi persatuan. Kalau kita nih laki-laki menikah dengan
selain jenis manusia dari perempuan, ya, imma itu hewan atau jin, maka tidak akan terjadi ketenangan, tidak akan terjadi persatuan. Yang ada adalah perpisahan, ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Kalau istri kita bukan dari jenis manusia. Contoh, kuntilanak. Kalau seandainya kita menikah dengan kuntilanak, misalkan ya, maka itu tidak enak. Mau dipeluk hilang dia. Atau disuruh nikah dengan hewan secantik-cantiknya orang hutan, ya begitu. Maka tidak akan pernah sakinah. Berarti apabila ada suami dari jenis manusia menikah dengan seorang perempuan dari jenis manusia, semestinya harus sakinah. Kalau sering bertengkar, muring-muring satu dengan yang lainnya, berarti nopo? Salah satunya setan. Kata beliau, bukan kata saya. Ya, salah satunya jin atau hewan. Maka pas lagi bertengkar, ya sudah, yang waras jadi manusia sudah angkat bendera putih. Kulo menuso. Ya, jangan sampai bertengkar. Mestinya seperti itu. Jangan sering-sering bertengkar karena kita manusia. Karena Allah menjadikan pasangan kita dari jenis manusia supaya kita tenang, nyaman, enak. Termasuk fenomena misalkan suami malas curhat dengan istri. Karena kalau suami curhat dengan istri bukan tambah dapat solusi, malah tambah masalah bertambah banyak. Itu adalah pemikiran yang keliru, dan itu bisikan syaitan. Kenapa kalau seandainya dia curhat sama istrinya yang sah, perempuan yang halal, dia hubungi, dia gauli, dia bicarai, dia sentuh, halal. Tetapi dia tidak dapat solusi. Tetapi kemudian dia curhat kepada perempuan yang haram, pelakor. Kemudian dia dapat solusi, nyaman, tenang. Ini kan bisikan syaitan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu fenomena muqaddimah yang harus dipahami baik-baik. Kemudian yang selanjutnya, pada ikhwan yang dirahmati, ini semuanya akan menuju ke sana. Yang harus dipahami juga antara suami istri. Ini saya sering sebutkan. Tidak ada sakinah, mawaddah dan rahmah dirasakan oleh suami istri sebelum menunaikan kewajiban. Kerjakan kewajiban, ada sakinah, mawaddah, rahmah. Saya beri contoh biar lebih mudah dipahami. Kalau suaminya mengatakan kepada istrinya, sayang, I love you full. Kata sang istri, nggak ada I love you full. Mana? Skincare mana? Skincare. Baru I love you full. Harus ada nafkah, baru I love you full. Nggak ada nafkah, nggak ada sakinah, mawaddah, rahmah. Nggak bisa hidup hanya dengan cinta. Ya, tidak bisa hidup hanya dengan cinta, tetapi hidup dengan menunaikan kewajiban. Hidup suami istri akan sakinah, mawaddah, rahmah, tunaikan kewajiban. Dan kewajibannya khusus bagi laki-laki, kewajibannya harus maksimal dikerjakan, terutama pemberian sandang pangan. Karena ayatnya memang begitu.
an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak istri terhadap kalian wahai para suami, berarti kewajiban suami terhadap istri adalah seorang suami berbuat yang baik di dalam penyediaan makanan dan pakaian. Disalah kalau suami mengatakan, tuh ada yang jualan cadar, jilbab, silahkan beli, cari yang paling murah ya. Nah, salah. Harus yang paling bagus sesuai dengan kemampuan. Nah, Bu, saya sudah endorse ya, Bu. Nanti setelah kajian silahkan belanja, Bu. Maksudnya saya sudah memotivasi bapak-bapak. Ini kalau seandainya ibu-ibu minta setelah ini, bapak-bapak sudah tidak kaget. Paham, Bu? Oh, paham. Begitu. Dan nafkah kepada istri lebih afdal daripada nafkah kepada mujahid di jalan Allah. Ya? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. A'zamu ajran anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar emas 4,25 gram emas yang kamu sedekahkan kepada orang yang berjihad di jalan Allah, atau kepada orang miskin, atau kepada istrimu, lebih besar pahalanya yang kamu sedekahkan kepada istrimu. Hah? Nah, Bu, setelah kajian beli emas, Bu, sudah dapat ilmunya. Ya. Maka para ikhwah, ini ambil poin ini baik-baik. Yakini baik-baik. Enggak ada sakinah mawaddah rahmah, tidak akan pernah ada sampai penunaian kewajiban. Baru ada sakinah mawaddah rahmah. Saya pernah diundang oleh seorang gubernur untuk berbicara di hadapan kepala-kepala dinas di sebuah kepulauan. Kemudian setelah saya berbicara seperti ini, ada seorang ibu-ibu kepala dinas angkat tangan. Iya Ustaz, benar itu yang Ustaz katakan. Gaji saya Ustaz lebih besar daripada suami saya. Semua dari saya. Listrik, air, ya, makan. Dan suami saya itu hanya sekedar pelampiasan saya agar saya tidak berzina. Itu saja. Tidak ada nilainya. Suami tidak ada nilainya, harga dirinya di hadapan istri jika tidak menafkahi, jika tidak menunaikan kewajiban. Ya, seganteng apapun. Seganteng apa? Coba, seganteng apa? Ya. Seganteng Nabi Yusuf, seganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalkan ada manusia seperti itu, selain Nabi Yusuf, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ngasih nafkah, maka tidak akan ada sakinah mawaddah. Harus pakai harus menunaikan kewajiban. Allah berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha." Seorang suami hendaklah diperintahkan untuk menafkahkan apa yang bisa dia nafkahkan sesuai dengan kemampuannya. Yang diluaskan rezekinya sesuai dengan keluasannya. Yang disempitkan rezekinya sesuai dengan kesempitannya. Itu pegang baik-baik, Pak. Suami akan dihormati oleh istri ketika dia menafkahi. Dan ingat, nafkah, ini saya sering sampaikan, nafkah kepada istri bukan karena sang istri perlu. Nek kalau tidak perlu, nggak perlu nafkah. Kecuali sang istri merelakan hal tersebut. Misalkan nih, ada seorang rondo kaya minta dinikahi. Ustaz, nikahilah saya. Saya ini rondo kaya. Ustaz tidak perlu menafkahi saya.
Saya hanya perlu kalau lagi safar, Ustadz bisa menemani saya. Kalau lagi saya perlu untuk melampiaskan syahwat, Ustadz bisa mendatangi saya. Nafkah dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak perlu. Saya seperti Khadijah, Ustadz. Gimana nggak kelepek-kelepek Ustadznya begitu? Nah, kalau begitu aman. Tapi kalau seandainya tidak seperti itu, wajib kasih nafkah. Meskipun dia kaya raya. Karena seorang suami menafkahi istri itu bukan karena sang istri perlu. Nek kalau nggak perlu nafkah, nggak. Bukan begitu cara berpikirnya. Para ulama mengatakan, di antara Imam Nawawi mengatakan, nafaqatuz zauj ala zaujatihi wajibah lihtibasiha ma'ah wa laysat lil hajati ilaiha. Nafkahnya seorang suami kepada istrinya itu wajib dikarenakan sang istri selalu bersama dengan suaminya kemana-mana. Tidak bisa bergerak kecuali dengan izin suaminya. Tidak bisa bertemu orang kecuali dengan izin suaminya. Tidak bisa menemui orang tuanya kecuali dengan izin suaminya. Lihtibasiha ma'ah. Dia selalu bersama suaminya. Dan ini kebiasaan para istri-istri orang-orang saleh. Istri-istri Nabi senantiasa selalu bersama suaminya. Oleh sebab itulah bapak menafkahinya. Bukan karena dia perlu terhadap nafkah. Artinya kalau sudah kaya nggak perlu terhadap nafkah, maka tidak perlu dinafkahi. Nah, bukan. Makanya para ulama mengatakan nafaqatuz zauj ala zaujati wajib wa in kanat musirah. Nafkahnya seorang suami terhadap istrinya wajib meskipun sang istri kaya raya. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Tidak ada I love you full sebelum melaksanakan tugas kewajiban. Tugas kewajibannya diantaranya nafkah, tempat tinggal, muasyarah bil ma'ruf, ya, bergaul dengan istri dengan cara yang baik, manggil istri dengan panggilan yang lembut. Kalau perlu ada panggilan-panggilan sayang kepada istri. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkan wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah yang baik-baik kepada manusia. Manusia yang paling pantas dan paling berhak untuk mendapatkan ucapan baik dari kita para laki adalah istri kita. Berterima kasih dengan suguhannya, itu istri kita. Sebagian laki-laki kadang-kadang lembut sekali dengan pegawai-pegawai Lava Indo. Terima kasih mbak, terima kasih mbak. Istrimu nggak pernah seperti itu kan? Panggilan nggak ada yang atau tidak mempunyai panggilan sayang. Rasulullah SAW, ya Humaira, wahai wanita yang berkulit putih pipinya merona kemerahan. Ya Aish, nama istri Nabi Aisyah, dipanggil Aish. Itu adalah kalau kita itu panggilan unyu-unyu kepada istrinya. Kalau namanya misalkan Laila dipanggil Ilai, gendut sedikit Elai. Ya, punya panggilan dong. Ini enggak nikah belasan tahun, puluhan tahun, mboe kopi mboe. Mboe sebanyak. Ya. Mereka ingin disayang, mereka ingin dicintai. Istri terhadap suami juga begitu. Nggak akan ada suami yang sakinah, tenang, mawaddah, rahmah, penuh cinta, penuh kasih sayang, kecuali sang istri taat kepada suami. Yang paling disukai oleh suami adalah taat.
Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, "Ayyun nisa'i khair?" Wanita manakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, "An tuti'uhu fima amar." Istri tersebut mentaatinya jika sang suami memerintahkan. Dan itu yang terjadi pada Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau diberikan kabar gembira oleh Jibril alaihissalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita Jibril pernah mendatangi beliau. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, "Hadhihi Khadijah atat wa ma'aha idamun wa ina." Itu nanti Khadijah akan datang mendatangimu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa makanan dan bejana untuk engkau. Fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha as-salam. Kalau dia datang, maka bacakan salam dariku Jibril dan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wanita manusia mendapatkan salam dari Allah dan Jibril alaihissalam. Apa amalannya? Wa basyirha bi baitin fil jannah. Belum selesai sampai itu, dan berikan kabar gembira kepada Khadijah dengan rumah dengan sebuah rumah dia dapatkan di dalam surga. Min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Rumah yang terbuat dari bambu berlian. Bisa membayangkan? Pernah ketok berlian? Pernah. Bambu? Bambu berlian. Kalau orang bambu di dunia hidup di dalamnya penuh kegaduhan, kesulitan, bunyi krek krek krek. Ini Rasul SAW mengatakan min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Rumah di dalam surga terbuat dari bambu berlian yang hidup di dalamnya tidak pernah ribut dan tidak pernah sulit. Para ulama menafsiri bahwasanya tidak pernah ribut. Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah sekalipun mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu kerjakan itu, baru ada sakinah, mawaddah, rahmah. Makanya saya katakan tadi, nggak ada I love you full kecuali sesudah mengerjakan kewajiban. Menunaikan hak pasangan, baru ada sakinah mawaddah. Ya. Min qasab la sakhab, tidak ada ribut. Berarti dia tidak pernah ngangkat suara di hadapan suami. Yang kedua, wala sakhab. Berarti dia tidak pernah sulit, tidak pernah meminta yang di luar kemampuan suaminya. Bersabar dengan keadaan suami. Nah, ini kan berarti adil. Saya tadi nasihatin bapak-bapak, sekarang juga nasihatin ibu-ibu. Karena kalau nggak adil repot Pak Ustadz ini. Kadang-kadang ibu-ibu protes. Saya pernah kajian dengan judul istri durhaka. Tanda-tanda istri durhaka. 1 jam sebelum kajian ibu-ibu nulis surat. Ustadz, kapan tema dengan judul suami zalim? Belum kajian. Jadi ustadznya harus adil. Ya, ini pada ikhwan dirahmati. Poin terakhir. Ini belum isi kajian ya, masih pendahuluan semua. Poin terakhir, dan ini khusus untuk bapak-bapak. Yaitu kita ketika sudah beristri harus lebih melapangkan dada, bersabar atas ucapan dan kelakuan istri. Ya. Dan itu terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah maksud daripada firman Allah yang ditujukan oleh kita, oleh Allah kepada kita. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istrimu dengan baik. Itu kan ayat redaksinya untuk kita para suami. Ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah wahai para suami istrimu dengan baik.
Salah satu cara bergaul dengan baik dengan para istri adalah dengan bersabar dengan keadaan istri. Ya, bersabar. Mereka sudah banyak pikiran. Kadang-kadang kita tidak heran kalau seandainya ada perempuan naik motor, rating kanan belok kiri. Kita nggak heran. Itu saya sering dapati. Ya, saya mempunyai me time hampir setiap hari dengan istri saya. Habis ngantar anak sekolah, kita punya me time. Kemana kita makan? Hampir 2 jam setiap hari saya punya istri. Dan itu terbukti di jalanan. Tuh lihat itu. Tuh, rating kanan belok kiri. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena banyak pikirannya. Suami dikasih makan apa nih suami? Bayangkan antum, tidak ada koki yang pintar masak memikirkan menu 3 kali sehari. Dan itu selama belasan tahun, puluhan tahun bersama kita. Terutama lagi apabila sang suami lisannya rewel. Ya, kalau sudah cicip sedikit nggak enak, itu sakit hati istri. Maka dia berpikir agar suami senang. Ya, maka jangan heran kalau seandainya yang terjadi seperti itu. Kadang dan alhamdulillah tuh tidak cepat naik mobilnya, tidak ngebut gitu. Sini kemudian ada lewat. Dari kiri ke kanan. Dan ketika kita klakson, malah dicelengin mata. Itu sabar. Ya, sabar. Kenapa para ikhwah? Dan di sini poinnya yang ingin saya sampaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah enggak istrinya ngangkat suara di hadapan beliau? Sebelum itu kita jawab, Nabi kita Muhammad SAW kalau sekarang itu presiden dengan negara yang paling terbesar. Kemudian ahli ilmu, ulama besar. Kalau kita sekarang pemimpin negara dan ulama besar, apakah pernah Aisyah radhiyallahu anha ngangkat suara di hadapannya? Pernah. Bahkan waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk. Saat Aisyah radhiyallahu anha mengangkat suara, sang bapak masuk, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Mendengar itu beliau langsung menanya, "Atarfa'ina sautaki ala Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Engkau mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mau digampar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, biarkan. Tidak jadi Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasulullah SAW ngomong kepada istrinya yang tadi ngangkat suara, najaituki minhu. Tahu enggak? Aku sudah selamatkan engkau dari beliau. Ya. Lalu sang istri yang tadi ngangkat suara senyum. Ya. Itu pemimpin negara, ulama besar. Maka bapak-bapak kalau sudah antum, okelah pimpinan perusahaan, pimpinan pesantren, jenderal angkat 4. Kalau sudah di dalam rumah suami, ente suami, jangan itu pangkat dibawa-bawa. Berani ya? Saya jenderal pangkat 3 ini. Oh, nggak ada main itu, nggak ada main. Ya, dan ini kejadian istri Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang keras, tegas, kuat imannya sampai setan takut kepada beliau. Kalau jalan di sebuah gang, Umar bin Khattab, setan akan nyari jalan yang lain. Takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu apa yang terjadi? Suatu saat istri dari Umar bin Khattab protes terhadap Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, kalian berani protes terhadapku? Kata para istri, gimana kami tidak berani? Istri-istri Rasulullah SAW protes terhadap Rasulullah SAW. Ente siapa? Bahkan bukan hanya protes ya ikhwah.
Tetapi istri Rasulullah SAW pernah memboikot Rasulullah SAW di atas ranjang. Mau digauli, moh. Antum kalau digitukan gimana? Ya moh usah pinggang. Moh. Maksud saya para ikhwah, ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istrimu dengan baik. Jangan bawa-bawa strata sosial di hadapan istri, enggak. Kamu suami, ini istrimu. Ya, ini bukan ngajarin istri agar nusyuz, angkat suara, enggak. Tetapi kita tahu istri kita adalah pasangan kita. Ayo berjalan bersama, penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu yang saya katakan tadi, kadang-kadang kalau di hadapan orang lain, sama ustadz, sama bapak-bapak sama ustadz, Assalamualaikum ustadz, apa kabar ustadz? Yang lebih pantas antum seperti itu kan juga istri antum. Terima kasih sayang, enak makanannya, padahal asin banget. Ya, berterima kasih kepada istri. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ashiruhunna bil ma'ruf, gauli mereka dengan baik. Taib. Sekarang kita masuk kepada tema kita. Bagaimana suami bahagia di atas tauhid? Apa hubungannya nih tauhid sampai menciptakan kebahagiaan untuk suami? Kita ambil dulu tadi tauhid rububiyah. Sang istri akan bahagia dengan suami ketika sang istri benar-benar memahami tauhid rububiyah. Di antaranya al-iman bil qadari khairi wa syarri. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Sang suami sudah berusaha, dia tidak meremehkan urusan penafkahan kepada istri dan anak-anaknya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dan takdirnya belum membukakan begitu lebar untuk urusan rezekinya. Maka sang istri ketika melihat sang suami sudah berusaha menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, maka dia bersabar. Karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sanah. Allah mentakdirkan ketetapan para makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka saat itu istri bisa bersabar dengan keadaan suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa annal faraja ma'as sabr, dan jalan keluar bersama kesabaran. Nih nasihat saya untuk para istri tentang rezeki ya. Suami kalau seandainya memang dia sudah berusaha semaksimal mungkin, kadang-kadang begini. Di sini dia usaha, belum dapat nih. Apa ya? Nah sini. Di sini dia usaha belum dapat. Masih biasa-biasa saja, bahkan mungkin cenderung kekurangan. Takdirnya tuh di sini. Dia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang istri bersabarlah di sini. Lawang dia sudah bisa bersabar di sini, bersabarlah sampai sini. Cuma masalahnya apa? Kita tidak tahu akan apa yang terjadi besok. Itu masalahnya yang membuat kita tidak sabar. Itulah fungsinya baik sangka terhadap Allah. Itulah yang dimaksud dengan suami bahagia di atas suami, istri bahagia di atas tauhid. Seorang suami dia melaksanakan tugasnya, berusaha, dan hasil usaha diserahkan kepada Allah atas takdirnya. Seorang istri bersabar dengan usaha suami, dan hasil usaha suami dia yakin betul itu tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya sedikitnya, saat itu bahagia dia. Tidak mudah menuntut yang di luar kemampuan suami. Ini saya berbicara tentang suami-suami yang memang dia amanah ya. Dia amanah. Beda dengan suami-suami yang tidak amanah. Suami-suami yang zalim. Ya, yang tidak menafkahi, dan ini banyak. Wallahi banyak. Kami dapat kasus para perempuan banyak sekali yang bertanya, Ustaz, dan nafkah yang dimaksud di sini nafkah lahir dan batin. Ada 2 tahun tidak dinafkahi, 2 tahun menikah, 2 tahun perawan.
Saya sering, iya betul itu. Saya sering menanggapi kasus yang seperti ini. Saya katakan, ibu bohong nih. Masa 2 tahun menikah, 2 tahun perawan? Berarti kan tidak digauli. Dan itu keterlambatan. Para ulama fikih, batasannya maksimal 4 bulan. Bahkan di dalam mazhab yang lain, batasannya maksimal adalah sesuai dengan kemampuan sang istri. Berarti bisa kurang dari 4 bulan, bisa lebih dari 4 bulan. Kalau sang istri mengatakan, oh saya nggak bisa Ustaz, 1 pekan harus digauli Ustaz. Berarti batasannya 1 pekan. Jangan sampai terlambat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga jangan sampai sang suami menzalimi sang istri di dalam nafkahnya. Ini dalil atau bukti bahwasanya sang suami dan istri akan bahagia jika dia memahami betul dan mengamalkan tentang tauhid. Tauhid yang pertama yang diamalkan adalah tauhid rububiyah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sang suami tetap bersemangat untuk mencari nafkah, sang istri bersabar dengan keadaan suami yang mungkin belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, suami istri akan bahagia di atas tauhid. Tauhid yang dimaksud adalah tauhid asma was sifat. Sebelumnya saya ingin berikan prolog dulu. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang kata mitsaqan ghalidhan. Bentar saya carikan itu ayat berapa. Dalam surat An-Nisa dan dalam surat Al-Ahzab. Surat An-Nisa ayat 21 dan surat Al-Ahzab ayat 7. Allah memakai kata mitsaqan ghalidhan yang artinya perjanjian yang agung hanya untuk 2 perkara, tauhid dan pernikahan. Makanya saya sering memakai perselingkuhan adalah pengkhianatan terbesar setelah tauhid. Karena Allah memakai kata mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang agung hanya untuk 2 perkara, tauhid dan pernikahan. Kesyirikan adalah pengkhianatan terhadap janji seorang makhluk terhadap Allah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhan. Dan ingatlah ketika kami ambil dari nabi-nabi perjanjian agung mereka. Itu perjanjian di atas tauhid. Dan dari engkau wahai Muhammad, dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa, dari Nabi Isa. Dan dari kalian kami ambil perjanjian, yaitu tentang mitsaqan ghalidhan, agar senantiasa di atas tauhid. Itulah perjanjian yang agung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang melakukan kesyirikan, berarti dia melakukan pengkhianatan terbesar atas kesepakatan dan perjanjian yang agung. Begitu juga pernikahan. Allah memakai kata-kata mitsaqan ghalidhan pada surat Al-Ahzab ayat 7. Surat An-Nisa ayat 21. Allah berfirman, wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Dan kalian sudah bergaul dengan istri kalian. Ya. Dan kalian sudah mengambil, dan istri kalian sudah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang agung. Oleh karena itu, kalau ada suami atau istri yang selingkuh, maka berarti dia
menghancurkan perjanjian yang agung tadi. Itulah yang saya sering sebut pengkhianatan terbesar kedua, yaitu perselingkuhan. Imma dari istri berzina, berselingkuh dengan laki-laki lain, atau dari suami berselingkuh dengan perempuan lain. Dan perselingkuhan yang dilakukan oleh istri lebih buruk, lebih jelek daripada perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Meskipun dua-duanya buruk. Kenapa? Karena kalau sang suami berselingkuh, selesai urusan. Dia berdosa. Tetapi tidak ada bekas. Tapi kalau sang istri yang berselingkuh, berzina dengan laki-laki lain, maka ada bekasnya. Hamil dia. Hamil itu, hasil zinanya itu, dia harus bawa kepada suaminya. Suaminya mengakui itu adalah anaknya. Karena sang suami memiliki ranjang. Al-waladu lil firash, kata Rasulullah SAW. Anak itu bagi yang memiliki ranjang. Padahal bukan anaknya, harus dibinkan kepada suami. Padahal bukan anaknya, bisa mendapatkan waris dari suami. Padahal bukan anaknya, tetapi bisa berkumpul dengan anak-anak yang sah. Si perempuan, anak-anak perempuannya yang sah. Padahal bukan mahramnya. Buruk. Buruk perzinahan jika dilakukan oleh seorang perempuan, seorang istri. Lebih buruk dibandingkan perzinahan dilakukan oleh seorang suami atau seorang laki-laki. Nah, apa hubungannya dengan tauhid? Di zaman sekarang, Pak, terutama zaman media sosial, zaman orang bisa berhubungan lewat manapun, tidak ada yang bisa menahan itu kecuali meyakini tauhid asma wa sifat. Meyakini Allah Al-Alim, Al-Basir, As-Sami', Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Apa yang kita kerjakan akan diperlihatkan oleh Allah nanti kelak di hari kiamat. Yakini itu baik-baik. Tauhid asma wa sifat menahan seseorang untuk berselingkuh. Apalagi di zaman sekarang. Apalagi bapak-bapak yang kerja di kantor dan kantornya bukan tidak menerapkan hubungan perempuan laki-laki itu tidak terbatas, bebas saja. Bagaimana sering terlihat di rumah-rumah makan, satu meja, satu kantor semua laki-laki perempuan. Gimana nggak selingkuh? Gimana tidak selingkuh? Pasti selingkuh. Makanya Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan solusi paling mudah adalah kembalikan perempuan ke habitatnya, yaitu Allah berfirman waqarna fi buyutikum. Diamlah kalian para perempuan di rumah-rumah kalian. Maka suami istri akan bahagia tanpa perselingkuhan dengan tauhid. Tauhid yang dimaksud adalah tauhid asma was sifat. Meyakini Allah Al-Alim, Maha mengilmui, mengetahui apapun Allah Subhanahu wa taala tahu. Maha mendengar, Maha melihat. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, indahnya atau suami bahagia di atas tauhid. Tauhid yang ketiga adalah tauhid uluhiyah, ibadah. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, Pak. Bahwa kebahagiaan bukan hanya urusan sandang pangan, harta, benda, rumah megah, mobil mewah, emas, perak, tas branded, jilbab harganya sekian. Kebahagiaan ada pada qalbu. Kebahagiaan ada pada ketundukan seorang hamba di hadapan Allah. Suami istri akan bahagia ketika dia melaksanakan tauhidul uluhiyah. Bersama-sama saling ta'awun al birri wa taqwa untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rahimallahu imra'an, Allah mengasihi, merahmati seorang suami. Qama minal lail, dia bangun di malam hari, fa shalla, lalu dia salat malam. Thumma ayqadha zawjatahu, lalu dia membangunkan istrinya. Fa shallat, lalu sang istri bangun, lalu dia salat. Fa in abad nadha
fi wajhihal ma. Kalau seandainya sang istri enggan, maka sang suami memercikan air pada wajahnya, lalu sholat. Itu ya, rumah tangga yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Allah merahmati seorang istri. Allah kasihi, Allah bahagiakan dia. Seorang istri yang bangun malam, fasallat, lalu dia salat. Thumma aiqadhat zawjaha. Kemudian dia membangunkan suaminya. Fasalla. Lalu suaminya sholat. Saling tolong menolong dalam tauhid uluhiyah. Akan bahagia. Di situ letak kebahagiaan, Pak. Kemudian fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Kalau suaminya enggan, maka disiramkan air ataupun dipercikkan air pada wajahnya. Bahagia. Dan hadis ini tadi saya katakan diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah oleh Bukhari dan diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengamalkan hadis ini. Suatu ketika muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bernama Abu Utsman An-Nahdi, beliau bercerita, "Tadayyaftu Abu Hurairah radhiyallahu anhu." Aku bermalam di rumah guruku Abu Hurairah 7 layal, 7 hari 7 malam. Ini orang, Pak, kalau sudah bermalam 7 hari 7 malam ketahuan belangnya. Ya, nggak bisa pura-pura. Maka yang didapati oleh gurunya, oleh muridnya terhadap rumah tangga gurunya, kata Abu Utsman An-Nahdi, fawajadtuhu yaqtasimuna al-laila athlatan. Aku dapati Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya membagi malam sepertiga. Sepertiga sholatnya Abu Hurairah, sepertiga yang lain sholatnya istrinya, sepertiga yang lain sholatnya pembantunya. Bahagia jika mengerjakan tauhid uluhiyah. Karena kebahagiaan bukan hanya melulu ukuran makan enak, pergi ke luar negeri, dan seterusnya. Bukan hanya ukuran healing, kerja mulu, kaya kagak. Bukan hanya ukuran itu. Bahagia itu ada di dalam qalb. Semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz, sebelum kita menjawab dulu. Yang pertama, bismillah, afwan Ustaz, anak seorang istri yang sering minta cerai sama suami tanpa berbuat syariat karena memang tidak ada kesalahan suami yang bersifat fatal. Sekarang saya sudah keluar rumah lebih dari sebulan supaya saya bisa cerai suami dengan alasan besar rumah. Ini saya mulai sadar dari kesalahan saya. Pertanyaannya, satu, kenapa saya sulit merasa bersalah dengan apa yang sudah saya lakukan? Kedua, apakah orang tua saya berdosa? Kamu sudah sikap kayak cerita saya atau suami saya yang salah? Yang ketiga, apa harus saya lakukan supaya saya bisa perbaiki hubungan dengan suami? Baik. Pertanyaan pertama, seorang perempuan sulit mengakui kesalahannya. Itulah sifat perempuan. Susah untuk coba bilang maaf, susah. Ya, itulah sifat perempuan. Yang patut dimaklumi di sini adalah seorang suaminya harus bersabar jika mendapati kelakuan istrinya seperti itu. Sabarlah. Tapi kadang-kadang sang suami tidak bersabar. Kemudian yang kedua, sekarang lihat cara berpikir perempuan tersebut. Saya susah minta maaf. Kemudian orang tua saya percaya dengan cerita saya bahwa saya dizalimi suami padahal tidak demikian. Apakah orang tua saya berdosa ikut atau tidak? Lihat, dia memikirkan kesini. Ini cara berpikir perempuan. Maka semestinya yang harus dipikirkan adalah bagaimana dia menyelamatkan rumah tangganya menggapai ridho suaminya. Tidak perlu dulu untuk memikirkan orang tuanya. Ya, orang tuanya sesuai dengan berita yang sampai kepada dia. Kalau dia percaya, maka sesuai dengan berita yang sampai kepada dia. Kepada orang tua maksud saya. Maka tidak ada urusan orang tuanya. Kecuali ikut-ikutan di dalam kebohongan ini.
Lalu nah yang paling utama sebenarnya adalah pertanyaan ketiga. Apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan rumah tangga ini? Yang paling utama minta halal kepada suami. Segera minta maaf. Ustaz, itu sulit. Nah, itu dikerjakan. Ya, sulit. Itu dikerjakan. Dan saya berpesan, jangan sedikit-sedikit cerai. Sedikit-sedikit cerai. Jangan cerai dijadikan opsi paling pertama saat terjadi percekcokan. Ya. Kenapa? Karena iblis menginginkan suami istri bercerai. Berarti siapa yang bercerai? Berarti dia kena kailnya iblis. Lihat saja. Iblis itu kan salah satu pasukannya tukang sihir, tukang dukun. Salah satu ilmu sihir yang dipelajari disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 adalah fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka manusia belajar kepada malaikat Harut dan Marut. Ya, ilmu sihir yang memisahkan antara suami istri. Pasukan iblis yang paling dekat dan disukai oleh iblis, dipeluk-peluk oleh iblis adalah jin yang bisa memisahkan antara suami istri. Maka jangan tolong syaitan dengan sering-sering minta cerai. Misalkan, ayo cerai no. Cemen gue. Nah, ntar pas dicerai nangis. Jangan jangan ditantang-tantang. Laki-laki pantang untuk ditantang. Wallahu a'lam. Nah. Suami anak kerja di bagian lapangan. Saking lamanya kerja di lapangan, hampir orang-orang sekitar seperti saudara-saudara yang sering sekali ketika pas panen apapun kami sering dikasih secara bergantian. Pertanyaan saya, pemberiannya apa halal buat kami, Ustaz? Gimana? Ustaz, suami anak kerja di bagian lapangan. Saking lamanya kerja di lapangan, hampir orang-orang di sekitar seperti saudara sering sekali ketika pas panen apapun kami sering dikasih secara bergantian. Pertanyaan saya, pemberian ini apa halal buat kamu, Ustaz? Pertanyaan saya apa tadi? Apa halal buat kamu, Ustaz? Kalau diberi halal. Saya nggak masuk akal pertanyaan. Apa hubungannya di awal dengan di akhir gitu? Siapa yang bertanya? Ibu mana yang bertanya? Baik. Ya, halal, kalau dikasih hadiah halal. Maksudnya apa hubungan suaminya itu kerja di lapangan kemudian dikasih hadiah? Enggak tahu. Ya, itu perempuan. Kita harus menyelami dulu. Selami dulu. Kalau sudah paham, sudah. Oh, begitu maksudnya. Saya Saya punya pesantren putri. Itu rapat setiap bulan sekali dengan ustazah-ustazah. Ustazah itu menyebutkan sebuah permasalahan. Kemudian, sebentar ustazah, sebentar. Ini pakai hijab kan? Sebentar ustazah. Ini maksudnya apa? Begini. Jadi, menyebutkan poin A yang dimaksud F. Itu sang suami harus sabar. Betul nggak, Bu? Ya. Sabar, harus sabar. Nggak bisa. Ayo katakan apa maunya. A atau B? Enggak. A, C, D, E, F, G baru ke B. Ya, nah. Dan terakhir Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya alhamdulillah kasih uang belanja kurang lebih 20.000 Ustaz tiap hari. Tapi hampir tiap kasih tidak pernah kasih uang lebih untuk kebutuhan istri. Tolong kasih tahu Ustaz, kebutuhan rumah tangga bukan hanya belanja dan habis saja. Mana suaminya? Angkat tangan. Abu 20.000. Kalau bahasa Arabnya Abu Ishrin. Bismillah, alhamdulillah. Asal hukumnya, lihat jawaban saya. Saya tidak akan condong kepada ibu-ibu, tidak akan condong kepada bapak-bapak. Asal hukumnya wajib bagi suami menafkahi istrinya. Itu asal hukum. Meskipun sang istri kaya raya, sebagaimana sudah saya sebutkan. Ya,
wa 'alal mauludi kiswatuhunna wa rizquhunna bil ma'ruf. Dan ayah kewajibannya memberikan rezeki, memberikan makanan dan nafkah dengan cara yang ma'ruf. Salah satu makna yang ma'ruf adalah sesuai dengan kemampuan sang suami. Taib, asal hukumnya seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya sang suami sanggupnya 20.000, ya, lalu sang istri menginginkan lebih, jika memang suami sanggupnya 20.000, yang wajib bersabar di sini sang istri. Tapi jika memang ternyata dia masih punya Ustaz lebih dari 20.000, ada 100.000 dia simpan, maka komunikasikan baik-baik bahwa perempuan bukan hanya untuk makan, tapi untuk pipi glowing, ya, untuk harum wangi, biar melayani suami juga nyaman, untuk yang lain-lainnya dibicarakan dengan baik. Nah, itu salah satu kewajiban. Masa Ustaz skincare kewajiban? Iya, kewajiban itu. Makanya harus paham betul kewajiban sebelum menikah. Ini enggak, sudah satu enggak dinafkahi dengan baik, mau poligami. Ini pada ikhwan dirahmati. Jadi yang nafkah, coba antum perhatikan, nafkah itu apa saja? Pertama adalah tempat tinggal. Dan seorang istri berhak untuk mendapatkan tempat tinggal tersendiri, tidak digabung dengan mertua, terutama mertua perempuan. Itu hak istri. Karena sudah kebanyakan di dunia manapun, hukum internasional susah gabung antara istri dengan mertua perempuan. Itu sudah international crime. Susah itu. Kenapa? Karena istri menganggap ini suamiku, bojoku. Sang ibu menganggap itu lanangku, anak laki-lakiku. Kok diambil? Akhirnya kecemburuan antara suami istri. Tambah lagi nanti sang suami dari hasil pernikahannya punya anak perempuan. Itu bapakku. Wah, lengkap sudah. Pemain utamanya laki-laki. Itu ya. Maka dia berhak untuk tinggal sendirian. Yang kedua, nafkah makan, dia berhak. Yang ketiga, nafkah pakaian. Dan yang keempat, seluruh yang diperlukan oleh perempuan, dia wajib untuk memberikannya kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Makanya saya sering katakan, seorang laki-laki yang berpikir, weh, penak nih, rabi dengan rondo kaya, enak, nggak usah menafkahi, modal kemaluan doang. Itu salah besar cara berpikir begitu. Malah menafkahi wanita yang lebih kaya, yang kaya itu nafkahnya lebih besar. Kenapa? Karena kita ambil dia dari rumah orang tuanya dengan segala macam kemewahannya, maka kita berusaha untuk menafkahinya seperti bapak ibunya menafkahinya. Oh, begitu Ustaz. Iya, bahkan disebutkan oleh para ulama, nek wanita ini sebelum menjadi istri kita, dia ada asistennya untuk mengurusnya. Maka ketika kita ambil jadi suami istri kita, maka kita kalau mampu sediakan juga asistennya. Sanggup rondo kaya? Sebagian lagi-lagi ini mau enaknya aja, nggak tahu ilmu fikihnya. Jadi kalau seandainya mampu, maka sediakan seluruh keperluan sang istri, ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, demikian Abu Ishrin.
Cukup kiranya itu yang disampaikan. Semoga disampaikan bermanfaat. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah Ustaz, baik sama nama Ustaz jadi